Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Juniarko dari kelas K32 MNF dengan NPM 11211153. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus kemarin di ETS tentang pemilihan metodologi pemilihan metode penelitian dalam kasus pengaruh ketersediaan lahan parkir terhadap trafik pengunjung. Nah, dari kasus yang kemarin, saya akhirnya mendapatkan metode penelitian yang saya pilih, yaitu adalah metode kualitatif, yaitu adalah sebuah metode pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang yang mendalam dan kontekstual. Nah, apa aja sih yang saya lakuin untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan metode kualitatif? Jadi ada sekitar 7 faktor yang saya tekankan. Yang pertama itu adalah wawancara, ada observasi, lalu ada studi kasus, ada analisis dokumen dan fokus kelompok, analisis tekstual, dan etnografi. Nah, yang pertama itu adalah wawancara. Jadi saya awalnya mewawancara semua pengunjung di kafe tersebut, sekiranya ada masukan atau saran yang bisa didapatkan untuk saya pergunakan untuk kasus ini. Jadi wawancara itu penggunaan pernyataan terbuka untuk mendapatkan wawasan dalam mendalami dari responden mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terhadap suatu fenomena. Nah, fenomena ini adalah kasus tersebut, yaitu adalah ketersediaan lahan parkir terhadap trafik pengunjung. Lalu observasi, saya melihat observasi langsung terhadap lahan parkir tersebut. Jadi kita langsung berinteraksi dengan orang-orang, jadi ada juru parkir, juga ada orang-orang, anak-anak apa pengunjungnya juga, lalu ada karyawan kafe juga. Jadi kita langsung observasi ke tempat parkir tersebut. Lalu ada studi kasus, yaitu adalah pendekatan mendalam untuk mempelajari satu kasus atau beberapa kasus yang spesifik dengan tujuan memahami secara mendalam konteks, proses, dan dampak dari satu fenomena. Lalu ada analisis dokumen, yaitu adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti surat kabar, laporan, dokumen kebijakan, dan lainnya, dan memahami pandangan sikap yang dalam kebijakan yang berkait dengan satu topik. Jadi saya melihat dokumen-dokumen yang ada di kafe tersebut, apakah lahan kafe tersebut milik kafe itu atau memang belum dibeli oleh pihak kafenya gitu. Jadi lalu kelima ada fokus kelompok. Jadi penggunaan diskusi kelompok kecil untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman bersama tentang satu topik tertentu. Nah, yang saya gunakan dalam fokus kelompok ini adalah diskusi oleh uh, karyawan kafenya, lalu ada owner kafenya dengan juru parkirnya. Jadi kita membuat satu diskusi untuk membahas tentang lahan parkir tersebut. Lalu ada analisis tekstual, yaitu adalah pendekatan untuk menganalisis teks tertulis dan transkrip wawancara dengan menggunakan teknik seperti analisis ini untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung dalam teks. Jadi saya selama diskusi tersebut, saya tuh menulis hal-hal yang perlu saya tulis. Contohnya adalah biaya biaya untuk lahan parkir tersebut, lalu ada biaya uh, berapa yang kira-kira dikeluarkan oleh ownernya untuk membeli barang-barang atau bahan-bahan untuk memperluas lahan parkir. Lalu yang terakhir adalah etnografi, yaitu adalah imersi dalam konteks budaya atau sosial tertentu untuk memahami dan mendokumentasikan praktis, nilai, dan norma-norma yang terkait dengan suatu kelompok atau masyarakat. Nah, jadi kita kan di etnografi ini berarti tertuju pada juru parkir. Juru parkir ini kan bukan salah satu dari karyawan kafe tersebut. Jadi kita ya dari orang-orang sekitar, dari orang-orang lapisan masyarakat yang menjaga di tempat tersebut. Jadi kita melakukan suatu imersi konteks budaya. Jadi kita memberitahu bahwa ada tanggung jawab menjadi juru parkir itu harus lebih tepat. Jadi misal kalau misalnya ada kehilangan atau segala macam, itu tanggung jawabnya ke
juru parkirnya tersebut. Nah, metode ini sering digunakan secara bersamaan untuk digabungkan dalam sebuah penelitian kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang fenomena yang diteliti. Nah, kesimpulan dari metode yang saya pilih ini atau dalam kasus ini itu ada ada 5 poin. Yang pertama ada mendalam dan kontekstual dari metode kualitatif tersebut, yaitu adalah memungkinkan saya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual dengan fenomena yang diteliti. Lalu adalah memahami makna dan interpretasi. Jadi metode kualitatif ini tuh memungkinkan saya sendiri untuk memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap satu fenomena. Lalu ada fleksibilitas. Jadi metode ini tuh memungkinkan saya untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan situasi dan konteks penelitian yang berbeda. Lalu ada mengungkapkan fenomena. Jadi kenapa saya menggunakan metode kualitatif ini adalah ya untuk terukur dalam beberapa fenomena seperti sikap, nilai, dan persepsi. Karena motivasi sulit diukur secara kuantitatif. Lalu yang terakhir adalah menggali penemuan baru. Jadi metode ini sering digunakan untuk eksplorasi awal atau penelitian yang eksploratif di mana peneliti atau saya sendiri mencoba untuk menggali penemuan baru atau teori atau hipotesis. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk menemukan pola-pola yang tidak terduga dan mengalami konteks yang lebih luas dari fenomena yang diteliti. Dengan demikian, metode ini tuh saya dapat memberikan wawasan yang mendalam, kontekstual, dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti, serta menginginkan penemuan baru yang signifikan dan pengetahuan. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsepnya gimana, Bang? Hah? Konsepnya? Udah, stop. Stop. Iya. Ya, stop sharing. Oh, stop sharing itunya ya. Di pilihan. Tadi udah dimulai. Sudah. Tadi dipilih jawab sih. Apa? Stop recording.